Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang tiada terhingga jumlahnya, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam kemaksiatan. Sebaliknya kita hendaknya menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah anugerahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada pagi hari ini pada hadis 189. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin nabiyyi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa kanjeng Nabi. Kanat ana sapa Banu Israil iku tasusuhum mimpin atau merintah atau mimpin ing Banu Israil sapa al-anbiya'u pira-pira nabi. Kullama halaka
tatkalane wis wafat sapa nabiyun nabi, khalafahu ganti ing nabi sapa nabiyun nabi. Wa innahu lan sak temene kelakuan la nabiyya ora ana nabi iku maujud ba'di ing dalem sause ingsun. Wa satakunu lan bakal ana sapa khulafa'u pira-pira khalifah fayaksurun nuli dadi akeh sapa khalifah. Qalu padha matur sapa para sahabat, fama ta'muruna, fama mongko apa ta'muruna perintah sapa panjenengan ing kita. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, fu menuwono sapa sira kabeh bai'atal awwali ing bai'ate kang pertama kang kawitan, fal awwali mongko kang kawitan, nuli kang kawitan. A'tuhum awaya sapa sira kabeh ing khalifah haqqahum ing hake khalifah utawa khulafa. Fa innallaha mangka sak temene Allah iku sailuhum wong kang sailuhum kang takon utawa kang ngisab menghisab jaluk pertanggungjawaban sapa Allah ing khulafa amma sangking barang istara'ahum kang wis jaluk pertanggungjawaban sapa Allah ing khulafa. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Banu Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Tasusuhum al-anbiya. Selalu mereka diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi itu wafat di kalangan mereka, maka akan digantikan oleh nabi yang lainnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Tidak ada yang diutus menjadi nabi setelahku. Dan akan ada para khulafa, para khalifah, dan menjadi banyak para khalifah itu. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Nabi menjawab, penuhilah baiat khalifah yang pertama. Berikanlah hak mereka, berikanlah hak-hak para khalifah itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menanyai mereka tentang pertanggungjawaban mereka. Itu maksudnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan beberapa hal kepada kita semuanya. Tetapi hadis ini secara umum menjelaskan tentang informasi yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Informasi atau berita yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, kepada para sahabat, otomatis juga kepada kita, bahwa itu akan terjadi di masa yang akan datang, itu bukan ramalan, tetapi itu kabar yang berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipastikan semua yang telah dikhabarkan oleh Nabi akan terjadi di masa yang akan datang, itu pasti benar-benar terjadi. Dan kita yang hidup di akhir zaman ini menyaksikan bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Nabi akan terjadi, ternyata sudah terjadi. Dan yang belum terjadi juga kita yakin akan terjadi juga. Nah,
Hadis ini diantara sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang berita Nabi tentang masa yang akan datang. Sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan sekarang sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Sudah terbukti kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwa Banu Israel itu dipimpin oleh para nabi. Yang mengurus urusan mereka itu adalah para nabi. Dan ini salah satu keistimewaan dari Bani Israel. Israel itu siapa? Banu Israel itu siapa? Banu Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi ketika disebut Nabi Israel artinya Nabi Yakub. Nah, karena itu kita harus waspada, jangan kita menyebut orang-orang yang zalim, yang sekarang zalim terhadap orang-orang Palestina, umat Islam di Palestina, kita menyebutnya Israel. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kita sebut saja mereka dengan kelompok Sahyuni atau Zionis. Kelompok Zionis Yahudi, kelompok Sahyuni Yahudi. Jangan sampai nanti keliru bahwa yang dikehendaki itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, meskipun itu sudah menjadi negara, nama sebuah negara. Jadi Banu Israel itu adalah mereka keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, salah satu keistimewaan dari Banu Israel, mereka selalu hidup didampingi oleh para nabi. Jadi ada ribuan Nabi Dawud, ada Nabi Musa, ada nabi-nabi yang lainnya, jumlahnya sangat banyak, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Semua banyak para nabi, ribuan jumlahnya, itu berasal dari siapa? Dari Banu Israel. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan seterusnya. Yang jumlahnya sangat banyak karena jumlah para nabi seperti yang sering kita sampaikan itu ada sangat banyak sekali. Sebagian ulama mengatakan ada 124.000 nabi. Sedangkan Rasul jumlahnya ada 313 Rasul. Meskipun pendapat yang unggul, itu para ulama mengatakan kita tidak menentukan bilangan tertentu untuk Nabi atau Rasul. Kita tidak mengatakan jumlah Rasul itu sekian, kita tidak mengatakan jumlah Nabi itu sekian. Agar kita tidak memasukkan mereka yang bukan Nabi sebagai bagian dari Nabi, atau mengeluarkan yang seharusnya Nabi kemudian tidak kita hitung sebagai Nabi. Karena ketika kita telah menentukan bilangan, artinya orang-orangnya ini itu ada, datanya itu ada, sehingga kemudian diputuskan 313, sehingga diputuskan 124.000. Itu ada data. Kalau ada data, maka dikhawatirkan ada nabi yang belum terdata, atau ada seseorang yang bukan nabi tetapi kemudian tidak dimasukkan sebagai bagian dari nabi. Sehingga sebagian ulama mengatakan kita tidak tentukan bilangan tertentu. Dan ini pendapat yang lebih unggul. Tapi ada sebagian pendapat berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jumlah para rasul itu 313 dan jumlah para nabi itu 124.000. Nah. Dan kita mengetahui bahwa seorang nabi itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Berbeda dengan nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk semua manusia dan jin. Seorang nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Rasulullah bersabda, "Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi."
wa bu'itsu ilan nasi kafatan. Dahulu seorang nabi itu diutus pada kaumnya masing-masing, dan aku diutus untuk semua manusia. Itu perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lah, untuk kaum Bani Israel itu nabinya paling banyak. Setiap nabi satu wafat, ada nabi satunya lagi yang menggantikannya. Nabi ini wafat, digantikan dengan nabi yang lainnya. Nabi ini wafat, digantikan dengan nabi yang lainnya. Begitu seterusnya, sehingga mereka selalu dibimbing oleh para nabi. Ini maksud dari sabda Nabi, kanat banu Israel tasusuhum al-anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap kali ada seorang nabi yang wafat, maka digantikan oleh nabi yang lainnya. Saking banyaknya para nabi yang berasal dari Banu Israel, sehingga Banu Israel ini menganggap bahwa nabi akhir zaman itu juga berasal dari Bani Israel. Mereka sudah berharap dan mereka menyangka itu. Tetapi ternyata nabi akhir zaman itu bukan berasal dari Banu Israel, tetapi berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena kalau Banu Israel itu keturunan dari Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ibn Ibrahim. Karena Nabi Yakub alaihissalam itu putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub itu putra dari Nabi Ibrahim, putra dari Nabi Ishaq, ya, bukan Nabi Ibrahim, putra dari Nabi Ishaq. Nabi Ishaq putra dari Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari jalur Nabi Yakub, Nabi Ishaq. Tetapi Nabi Muhammad itu berasal dari jalur Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Semuanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi bukan dari jalur Yakub bin Ishaq. Sehingga kemudian orang-orang Banu Israel dari kalangan Yahudi, mereka Yahudi dan juga Nasrani, kebanyakan mereka itu kemudian tidak ridho ketika melihat, menyaksikan bahwa Nabi akhir zaman ternyata bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Banu Israel. Sehingga mereka kemudian mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sebenarnya mereka mengetahui secara persis bahwa Muhammad itu Nabi akhir zaman. Karena mereka telah membaca dalam kitab-kitab mereka tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan itu ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena fanatisme suku, fanatisme kabilah atau suku, kaum, maka mereka kemudian nggak mau menerima kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena Nabi Muhammad bukan berasal dari Banu Israel, maka kemudian mereka nggak mau menerima kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka kafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menegaskan wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya enggak ada orang yang diutus, diangkat menjadi seorang nabi setelahku. Penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan ada lagi seseorang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi yang hidup setelah Nabi Muhammad, masih hidup setelah Nabi Muhammad ada. Ada Nabi Isa alaihi salam. Sekarang masih ada dan masih hidup di atas langit kedua. Nabi Khadir
alaihi salam. Beliau juga masih hidup. Artinya ada nabi setelah Nabi Muhammad, tetapi keduanya Nabi Isa diangkat menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Khadir diangkat menjadi nabi jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Khadir sudah ada di zaman Nabi Musa alaihi salam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada, maka makna la nabiyya ba'di artinya enggak ada seorang nabi yang diangkat jadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pengangkatan nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika pada masa sekarang ada seseorang yang mengaku-ngaku telah diangkat jadi nabi, maka dipastikan dia sekedar ngaku-ngaku dan dia adalah pembohong. Dia adalah seorang pembohong, seorang pendusta yang tidak boleh bagi kita untuk membenarkannya. Nah, karena ternyata banyak sekali orang-orang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu Nabi wafat, sudah ada beberapa orang yang mengaku menjadi seorang nabi seperti Musailimah Al-Kadzdzab. Dan ada banyak yang lainnya. Bukan hanya di Arab ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, di Indonesia pun banyak yang mengaku-ngaku jadi nabi. Bahkan yang ngaku jadi malaikat Jibril juga ada di Indonesia. Tapi sudah ditangkap oleh polisi. Jadi itu di Indonesia. Artinya di semua tempat ada orang-orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi, dipastikan itu bohong. Kenapa? Karena Nabi sudah menegaskan la nabiyya ba'di. Tidak ada setelahku seorang nabi, pengangkatan terhadap seorang nabi lagi. Hadirin rahimakumullah, bukan hanya hadis ini, tetapi banyak lagi hadis-hadis yang lainnya, bahkan ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin. Allah Ta'ala berfirman wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu adalah akhir dari seluruh penutup dari seluruh para nabi. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa khutima biyan nabiyyun, dan diakhiri denganku semua para nabi. Artinya beliaulah yang terakhir, enggak ada lagi yang diutus dan diangkat menjadi nabi setelah beliau. Ini penting untuk dipegangi, jangan sampai kemudian terpengaruh oleh siapapun yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Karena dalam fakta di masyarakat ternyata banyak pengikut dari nabi-nabi palsu ini. Nah, ternyata banyak para pengikut nabi palsu, bukan hanya 1-2, tetapi sampai ribuan orang itu terpengaruh dan mengakui kenabian nabi-nabi palsu tersebut. Menggambarkan apa? Menggambarkan betapa umat Islam banyak yang bodoh. Banyak yang tidak mengetahui tentang akidah Islamiyah. Sehingga mereka bisa dibohongi oleh orang-orang ini yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, maka kita harus pahami, kita harus paham bahwasanya tidak ada yang diangkat menjadi nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun orang itu, kalau dia ngaku menjadi nabi, maka dia pembohong. Meskipun dia misalnya bisa terbang di udara tanpa pakai pesawat, dia terbang tanpa sayap misalnya. Kita lihat sendiri dia terbang. Kemudian dia ngaku menjadi nabi, kita bilang kamu pendusta. Meskipun dia misalnya bisa menghilang, ditembak enggak mempan dan sebagainya. Kalau dia ngaku menjadi nabi,
maka kita katakan dia pembohong. Kalau dia misalnya dia bahasa Arabnya fasih, ilmunya luas misalnya, jubahnya besar, serbannya juga besar, kemudian jenggotnya panjang, kemudian dia ngaku menjadi nabi, maka kita katakan dia adalah seorang pembohong. Harus kita jauhi dan jangan terpengaruh dengan orang semacam ini. Nah, Nabi sudah menegaskan bahwasanya wa innahu la nabiyya ba'di. Kita lanjutkan, wasatakunu, ini yang tadi kita katakan. Nah, informasi Nabi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wasatakunu khulafa'u fayakthurun. Gak ada Nabi setelahku, yang ada setelahku adalah khulafa. Khulafa jamak dari khalifah. Yang ada setelahku adalah para khalifah. Dan itu terjadi setelah Nabi wafat, kemudian umat Islam mengangkat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifatu Rasulillah. Maka Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Kemudian disusul Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib. Dan begitu seterusnya. Bahkan kemudian bukan lagi mereka, bahkan kemudian setelah itu ada raja-raja dari Bani Umayyah, dari Bani Abbasiyah dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi sudah terjadi, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah sebuah kebenaran karena memang nyata, terbukti, terjadi. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami ketika nanti ada khalifah-khalifah itu, apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah kepada kami? Rasulullah menjawab, fu bai'atal awwali fal awwal. Fu artinya penuhilah bai'at yang pertama. Bai'at yang pertama untuk memperkuat. Bai'atal awwali fal awwali. Artinya penuhilah bai'at yang pertama. Ini juga sebuah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada 1, 2 atau ada 2, 3 bai'at, maka penuhilah bai'at yang pertama. Jadi petunjuk dari Nabi. Seandainya ada khalifah tandingan, setelah umat Islam membaiat seorang khalifah, kemudian ada lagi yang mengaku sebagai khalifah, maka penuhilah baiat kalian pada khalifah yang pertama, bukan yang kedua, karena yang kedua itu adalah yang menulayai yang pertama, baiat yang pertama. Yang kedua itu tidak sah, yang sah adalah yang pertama. Seperti yang terjadi pada masa Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Munculnya mereka orang-orang yang tidak taat terhadap khalifah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagian mereka enggak mau baiat, sebagian mereka ada yang membatalkan baiatnya sehingga diperangi oleh Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. A'tuhum haqqahum, beri hak mereka. Apa maksudnya beri hak mereka? Artinya ya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati mereka, untuk taat terhadap para khalifah, untuk as-sam'u wa ta'ah, agar kita umat Islam itu mendengar dan menjalankan taat terhadap seorang khalifah, tidak memberontak terhadap seorang khalifah. Itu kewajiban kita. Kewajiban kita ketika ada khalifah yang sah, maka kita untuk tunduk, taat, mengikuti apa yang diperintahkan oleh para khalifah itu, tentu saja selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam.
selama tidak dalam kemaksiatan, maka kita taat kepada para khalifah tersebut. Nggak boleh seseorang untuk memberontak. Karena memberontak terhadap khalifah yang sah itu tergolong sebagai dosa besar. Kemudian yang kedua juga akan menimbulkan mafsadah, kerusakan yang sangat besar di kalangan umat Islam, yang sangat membahayakan terhadap umat Islam. Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nanti yang akan memintai pertanggungjawaban para khulafa, para khalifah ini. Mereka memiliki tanggung jawab. Mereka, kewajiban kita sebagai rakyat taat kepadanya selain dalam kemaksiatan, dan mereka para khalifah nanti akan mempertanggungjawabkan apapun yang mereka lakukan terhadap kita, terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Karena setiap kita adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang sesuatu yang diamanahkan kepada kita, termasuk mereka para khalifah. Mereka memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap rakyatnya yang mereka pimpin. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan lagi pada hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya satamana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, dawuh sapa kanjeng Nabi, la tattabi'unna, yakti bener-bener manut sapa sira sananal ladzina min qablikum, ada yang membaca sananal ladzina man qablakum atau sananal ladzina min qablikum. Sanana ing pira-pira dalane, sananal ladzina ing pira-pira dalane wong akeh, min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Punya kalian man atau min? Min. Min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Karena boleh juga ada yang membaca man. Artinya alladzina man, rupane wong qablakum kang ing dalam sadurunge sira kabeh. Dari sisi makna sama. Shibron kelawan sakilan, bisibrin kelawan sakilan, wa dhira'an sa'zira bidhira'in kelawan sa'zira. Hatta law salaku, sehingga lamun ngambah sapa alladzina min qablikum hujra dhabbin ing lenge binatang dhab, la salaktumuhu, yakti ngambah sapa sira kabeh ing hujra dhabbin. Qulna, matur sapa kita, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara. Qala, jawab sapa kanjeng Nabi, faman, mongko sapa maneh, kalau enggak Yahudi atau Nasara. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalian benar-benar nanti itu akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Shibr itu sekilan segini. Setiap jengkal kamu akan ikut terhadap orang-orang sebelum kalian. Zira demi zira, satu zira segini. Kalau zira dari ujung sini sampai ke sini, itu ke apa ini namanya, siku, itu namanya zira. Ukurannya sekitar 46, 47, 48 cm. Itu zira. Kalau shibr itu segini, shibr, satu kilan. Satu zira itu tiga shibr.
rata-rata, atau 2 ya, 2 shibr, 1 zira. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini juga salah satu hal yang diinformasikan Nabi akan terjadi. Akan terjadi di masa yang akan datang. Sampai Nabi mengatakan, bahkan apabila mereka, orang sebelum kalian, itu mereka masuk ke dalam sebuah lubang biawak. Ini sebenarnya bukan biawak, dob itu, tapi orang sering memaknainya biawak. Memang mirip seperti biawak, tetapi dia binatang dob namanya. Kita nggak bisa terjemahkan karena nggak ada di Indonesia. Sehingga orang Indonesia kemudian menyebutnya biawak karena mirip dengan biawak, tapi sebenarnya bukan biawak. Karena binatang dob ini halal untuk dimakan, sementara biawak itu nggak halal untuk dimakan. Jadi beda. Jangan sampai nanti berdasarkan hadis kemudian makan daging biawak. Nah, beda. Dob dengan biawak itu beda. Karena itu nggak kita terjemahkan sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, ke lubang dob yang kecil, sempit dan dan jelek lagi, maka mereka pun akan mengikuti mereka. Mereka pun akan masuk ke dalam lubang, atau kalian itu akan masuk ke dalam lubang itu. Para sahabat bertanya, siapa itu? Apakah mereka itu yang diikuti oleh umat Islam itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Rasulullah menjawab, ya siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Artinya iya, orang Yahudi dan Nasrani. Hadirin rahimakumullah, informasi Nabi ini telah terjadi saat ini dan sejak lama, dan sampai pada hari ini semakin menjadi-jadi bahwa banyak sekali orang-orang Islam itu yang mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti tradisi-tradisi Yahudi, mengikuti tradisi-tradisi orang-orang Nasrani. Sekarang seperti itu. Sekarang lebih parah lagi. Tradisi umat Islam ditinggalkan dan mereka mengikuti tradisi-tradisi orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Barat. Sekarang kalau kita menyaksikan, apalagi di era media sosial, medsos pada zaman sekarang, sangat memprihatinkan. Banyak orang Islam, kadang dia berjilbab perempuannya, kadang tetapi tampil di medsos, misalnya joget-joget, kemudian dengan musik-musik tertentu, mengikuti orang Barat, kayak orang Barat. Jadi itu yang dimaksud, bahwa Nabi mengkhabarkan kepada kita, kalian nanti itu artinya umat Islam, nanti kalian banyak di antara kalian yang akan mengikuti tradisi orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga banyak kita yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan umat Islam yang baik ditinggalkan, kemudian tasyabbuh, serupa dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan tasyabbuh bil kuffar itu hukumnya haram. Menyerupai orang-orang kafir itu haram. Maksudnya dalam perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang itu khusus berlaku bagi mereka. Yang tradisi itu biasanya dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, maka kita nggak boleh melakukannya. Itu maksud hadis ini. Nah, maksud hadis ini sebenarnya larangan kepada kita, harus waspada. Kita jangan ikut tradisi orang Yahudi, kita jangan ikuti tradisi orang Nasrani, kita jangan ikuti perbuatan orang Yahudi Nasrani, kita jangan mengikuti
tradisi berpakaian orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebenarnya itu adalah larangan kepada kita untuk tasyabbuh bil kuffar. Tetapi ada, berdasarkan hadis ini, ada di kalangan umat Islam dan nyata terjadi, mereka mengikuti, bahkan sangat mirip sekali dengan orang Yahudi dan Nasrani dari sisi pakaiannya, dari sisi tradisinya dan seterusnya. Banyak misalnya kalau kita lihat orang Barat, kalau berpakaian seperti apa? Nggak punya malu, apalagi yang perempuan nggak punya malu mereka. Dianggap biasa, telanjang, hanya pakai celana dalam saja misalnya. Mereka sudah menjadi tradisi yang biasa bagi mereka dan itu bukan sesuatu yang memalukan bagi mereka. Biasa, dianggap biasa saja. Nah, sekarang banyak orang Islam yang ikut-ikut. Tidak sampai seperti itu, tetapi sudah membuka aurat tanpa merasa risih, tanpa merasa malu sama sekali. Belum lagi tradisi-tradisi yang lainnya. Bahkan bersyukur saja, katanya bersyukur terhadap kemerdekaan, itu pun diisi dengan apa? Dengan musik-musik, dengan joget-joget, dengan hal-hal yang itu tradisi Barat. Itu tradisi Yahudi, tradisi Nasrani, bukan tradisi kita umat Islam. Tetapi itu dilakukan dan benar apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Tapi kita jangan ikut-ikut. Nah, kita jangan ikut-ikut seperti itu. Karena tasyabbuh bil kuffar haram. Nah, haram. Tidak boleh kita menyerupai orang-orang kafir. Termasuk yaitu di sini orang-orang Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab. Jangan kita menyerupai mereka dalam hal yang itu merupakan kekhususan bagi mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pernyataan Nabi shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in itu menunjukkan bahwa ini persis orang Yahudi dan Nasrani. Jadi syadid fit tasyabbuh, sangat serupa dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sampai bedanya cuma sejengkal saja. Hampir nggak ada beda antara kalian orang Islam dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan ini terjadi di masa sekarang. Sampai Nabi mengumpamakan, sampai seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang dob itu kecil, jorok, sempit, jorok, mereka masuk ke dalamnya pun kalian ikut-ikut masuk. Kan aneh itu. Sudah ke lubang yang sempit, jorok lagi, kalian ikut juga masuk ke dalamnya karena sangat ikutnya kalian terhadap mereka orang-orang Barat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mewaspadai hal-hal yang seperti itu. Ini peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi Nabi mengkhabarkannya dan itu pasti terjadi dan sudah terjadi. Tetapi di sisi yang lain, hadis ini sebenarnya adalah memberikan kewaspadaan terhadap kita agar kita di saat itu terjadi, maka jangan sampai kita mengikuti juga. Jangan sampai seseorang berprinsip, ini sudah dikabarkan oleh Nabi, ya udah kita lakukan saja. Karena Nabi kan sudah memberitahu akan seperti ini. Ya sudah kita mengikuti zaman misalnya. Enggak. Nah, ini justru kita diberitahu Nabi seperti ini agar kita tidak ikut-ikut dengan sebagian orang Islam yang kemudian mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah sesuatu yang disengaja oleh orang-orang Yahudi untuk merusak umat Islam, untuk merusak moral umat Islam, untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya, untuk menjauhkan umat Islam dari
dari akidah Islamiyah. Bahkan semua hal-hal yang sekarang kita anggap sebagai modern itu bersumber, hampir rata-rata semuanya bersumber dari Barat, bersumber dari Yahudi. Seperti adanya TV, media sosial, aplikasi-aplikasi yang dibuat, Facebook, YouTube dan sebagainya, Instagram dan sebagainya, itu produk-produk sana, produk-produk sana, TikTok dan sebagainya, itu produk-produk Barat yang kemudian menyebar di seluruh dunia, termasuk di dunia Islam. Apabila umat Islam tidak selektif dalam menggunakan media-media tersebut, maka mereka akan menyerupai orang-orang Barat, orang-orang Yahudi. Tetapi apabila kita selektif dan kita kemudian memiliki timbangan syarak dalam menggunakan media-media tersebut, maka kita akan bisa selamat. Meskipun akan sangat sulit sekali. Makanya Nabi mengatakan shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, bahkan mengatakan seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab pun kalian akan mengikutinya. Yang menunjukkan bahwa betapa nanti banyak orang-orang Islam yang mengikuti tradisi orang-orang Yahudi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya sepertinya akan membutuhkan waktu yang agak panjang. Insya Allah akan kita baca dan kita jelaskan pada pertemuan setelah ini. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.